Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, di sini masih bersama channel kita yaitu Mas Dao. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu ya untuk pelajaran penjas. Untuk di kali ini saya akan merangkum ataupun rangkuman dari materi kebugaran jasmani. Sebelumnya untuk rekan-rekan sekalian, untuk demi membantu perkembangan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di komen dan di share, dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk terus berkembang channel ini sehingga saya bisa untuk memberikan kontribusi di pelajaran-pelajaran ataupun materi-materi yang selanjutnya. Oke, langsung saja. Materi yang kali ini yang akan saya rangkum ataupun yang sudah saya rangkum yaitu kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani. Di sini saya mengambil ataupun merangkum definisi ataupun pengertian-pengertian dari beberapa ahli, karena banyak sekali, jadi saya mengambil beberapa untuk ya yang bisa disimpulkan. Yang pertama yaitu kebugaran jasmani merupakan alat pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Juga merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi untuk kebugaran jasmani sendiri itu ya untuk meningkatkan, mengembangkan itu untuk kesehatan ataupun kebugaran tubuh kita sendiri. Banyak ahli yang mengungkapkan batasan kebugaran jasmani, yaitu kebugaran atau kesegaran jasmani menurut ahli, yaitu menurut pandangan masing-masing. Jadi banyak ahli yang mengungkapkan, cuman menurut ahli itu sendiri ada pandangan sudut masing-masingnya gitu. Batasan kesegaran jasmani menurut ahli pendidikan jasmani adalah yaitu kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi sudah jelas di situ, sudah menurutnya itu sudah seseorang yang melakukan tugas dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kesegaran atau kebugaran jasmani yang dimaksud tidak hanya ranah fisik saja, akan tetapi juga mental, sosial dan emosi, sehingga merupakan kesegaran atau kebugaran yang total. Jadi di sini yang disebut dengan kebugaran jasmani itu ya adalah tidak hanya fisiknya, akan tetapi dengan mentalnya yang sehat, mentalnya yang bugar, mentalnya yang baik, sosialnya dan emosionalnya juga, sehingga komponen semua itu total gitu. Dewasa ini konsep kesegaran atau kebugaran jasmani berkembang menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu ada kesegaran atau kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, dan yang kedua kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan olahraga. Jadi untuk di zaman sekarang itu ada dua untuk kesegaran ataupun kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu untuk kesehatan sendiri, apalagi di zaman dengan kondisi pandemi seperti ini tuh kebugaran jasmani sangat penting, karena untuk memelihara kesehatan tubuh kita sendiri, kesegaran tubuh kita sendiri. Dan yang kedua yang berhubungan dengan keterampilan olahraga. Jadi tidak hanya dengan kesehatan kita sendiri, akan tetapi sekarang itu menjadi komponen tersendiri untuk keterampilan olahraga. Untuk yang nomor satu itu tidak semua orang mempunyai, maksudnya untuk yang nomor satu itu semua orang bisa mempunyainya, akan tetapi yang nomor dua itu ketika seorang atlet mempunyai keterampilan dalam olahraga,
sudah jelas pastinya mereka tahu untuk kesegaran jasmaninya itu sendiri, mereka sendiri. Oke, yang selanjutnya, kebugaran jasmani atau physical fitness dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi gunanya kesegaran jasmani, kesehatan jasmani itu untuk menunjang pekerjaan kita, untuk menunjang aktivitas kita setiap harinya tanpa tanpa mengalami kelelahan yang berarti, seperti itu. Di sini ada peta konsep kebugaran jasmani, yaitu yang pertama itu ada kekuatan. Apa sih kekuatan itu? Kekuatan adalah kemampuan otot yang dalam melawan tahan atau beban. Jadi kekuatan itu kemampuan otot kita itu dalam melawan tahanan atau mengangkat beban. Yang kedua, kelentukan. Apa sih kelentukan itu? Ada kelentukan adalah kemampuan sendi yang melakukan gerakan secara maksimal. Jadi sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Ada atlet ataupun ada orang yang kelentukannya kurang. Kok bisa? Ya karena tidak dilatih. Bagaimana caranya? Nanti kita akan ada selanjutnya. Yaitu yang ketiga ada keseimbangan atau balance. Ya, keseimbangan ini merupakan kemampuan sikap atau posisi tubuh yang pada saat tertentu. Jadi keseimbangan itu harus balance lah setiap ininya. Itu yang selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Jadi kecepatan itu ya dari titik A ke titik B, jaraknya ya macam-macam. Yang itu yang berarti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada jadikan latihan kebugaran jasmani sebagai kebutuhan, bukan beban. Jadi kebugaran jasmani itu, latihan kebugaran jasmani itu sebagai kebutuhan. Oh, saya hari ini sudah latihan belum? Oh, saya hari ini sudah melakukan kebugaran jasmani belum? Itu menjadikan kebutuhan untuk kita sendiri, di tubuh kita sendiri. Jangan menjadikan beban, malas lah, nggak mau untuk latihan seperti ini, malah jadi beban sendiri, nanti capek lah. Ya nanti kita kan latihan kebugaran jasmani sehingga badan kita, tubuh kita menjadi sehat. Yaitu kan tadi sudah ada di atas dijelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi bisa tahu porsinya masing-masing untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Oke, kebugaran jasmani yang selanjutnya itu yaitu materi kebugaran jasmani ini harus Anda pelajari dengan mengedepankan sikap kehidupan beragama. Jadi mengedepankan sikap hidup beragama. Yang pertama itu sebelum melakukan kegiatan ataupun latihan kebugaran jasmani itu kita harus berdoa, dan sesudahnya pun kita harus melakukan doa, yaitu untuk mencerminkan sikap dan perilaku sportif dalam bermain, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan serta lingkungan sekitar. Juga menghargai perbedaan karakteristik individu dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, menunjukkan kemauan kerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, toleransi, dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, disiplin melakukan berbagai aktivitas fisik, serta mau menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. Dan juga sebelum melakukan aktivitas kebugaran jasmani ini harus dilakukan dengan pemanasan ataupun warming up, ya biasa disebut warming up atau stretching. Oke, agar tidak terjadi cedera. Dan setelah itu ya harus pendinginan atau cooling down, begitu. Oke. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani. Itu yang pertama ada bergerak, move.
yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu seperti jogging, senam aerobik, ataupun bersepeda atau berenang dan lainnya lah, masih banyak yang lainnya, ataupun bermain bulu tangkis, main futsal, volley, basket segala, yaitu dengan bergerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua itu mengangkat atau wave. Rangkaian gerakan melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban yang baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda, ya, seperti dumbbell, barbel, bola medicine dan lainnya, yang model latihannya seperti weight training, kelas teknik atau push up, back up, sit up dan lainnya, ataupun workout yang yang biasa bisa dikerjakan di rumah ataupun di masa pandemi seperti ini kan tidak boleh berkerumunan di tempat banyak, jadi kita bisa menjaga kebugaran jasmani kita itu di rumah masing-masing. Yang selanjutnya itu meregang atau peregangan, ya biasa kita ini, atau stretch. Rangkaian gerakan mengulur otot dan meregangkan persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Ya ini. Jadi sebelum pemanasan, sebelum memulai kegiatan kebugaran jasmani kita itu kita harus stretch itu ya, stretching itu pemanasan supaya otot-otot kita tidak terjadi cedera dan supaya untuk menaikkan suhu tubuh kita untuk sebelum mulai aktivitas kegiatan olahraga kita atau kebugaran jasmani kita. Pembelajaran latihan kelentukan atau kelenturan. Yang pertama, kelenturan otot kaki. Model pertama di sini ada orang A dan orang B itu saling tarik menarik dengan bisa kain, bisa tali ataupun benda lainnya, sehingga di sini gambar di sini sudah latihan kelentukan otot tungkai dengan kaki dirapatkan. Jadi kaki orang A dan B itu harus dirapatkan antara kanan dan kiri. Persiapannya yaitu duduk berhadapan dengan telapak kaki saling bertemu, ya seperti gambar ini sudah ada contohnya. Pelaksanaan meluruskan kedua kaki sambil duduk dan saling menarik handuk dengan teman dilakukan berulang kali, 8 kali hitungan, serah mau setnya berapa, repetisinya 8 dan setnya model masing-masing. Dan model kedua yaitu di sini ada A dan B saling tarik-tarikan antara tidak menggunakan media benda tetapi dengan tangannya sendiri. Latihan kelentukan otot tungkai dengan kaki dikangkangkan, mengangkang. Persiapan duduk berhadapan dengan kedua kaki dibuka lebar ke samping dengan telapak kaki saling memegang, ya saling mengangkang tadi itu telapak kakinya dan tangan tetap dipegang. Pelaksanaan dilakukan dengan gerak sambil menarik secara bergantian berulang kali dengan 8 kali hitungan. Untuk selanjutnya itu pembelajaran latihan kelenturan, yaitu tadi kelenturan otot punggung. Nah sekarang untuk otot punggung, nah ini hanya beberapa contoh-contohnya saja ya. Jadi model yang pertama yaitu latihan kelenturan otot punggung dengan kayang bertumpu tungkuk atau pundak. Persiapan yaitu tidur terlentang dengan dua tangan dan tangan di pinggang. Pelaksanaan menopang pinggul ke atas dan kembali ke posisi tidur terlentang menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting. Lakukan berulang kali. Jadi bisa sendiri, bisa dengan teman ataupun ya siapalah, mau adiknya, mau kakaknya, ataupun bisa menggunakan media bantu orang lain. Dan yang kedua, model kedua yaitu latihan otot kelentukan dengan punggung dengan kayang bertumpu kedua tangan. Nah, ini lanjutan dari model yang satu. Jadi ini ada versi model 2-nya. Persiapan tidur terlentang, kedua tangan di samping kepala.
Pelaksanaan lentingkan pinggang ke atas dengan bertumpuan pada kedua tangan, pada kedua kaki dan tangan. Lakukan berulang kali secara dengan 8 kali hitungan. Ya, ini model yang pertama seperti ini bisa dilakukan, di model kedua bisa dilakukan variasi. Jadi ya kalau yang pertama sudah, boleh melakukan yang kedua, boleh berulang kali seperti itu, nggak apa-apa. Lanjut dari kelenturan tadi, yaitu sekarang otot pinggang, kelenturan otot pinggang. Kegiatan meliupkan badan ke kiri dan ke kanan. Latihan kelentukan otot pinggang dilakukan meliupkan badan ke kanan ataupun ke kiri. Persiapan berdiri dengan kedua tangan di atas. Pelaksanaannya meliupkan badan ke kiri dan ke kanan dari posisi berdiri dan menahan hingga 8 kali hitungan. Ini contohnya, jadi bisa ke kanan dan ke kiri gitu. Untuk selanjutnya yaitu masih dengan otot pinggang. Nah, sekarang meliupkan badan dari posisi duduk. Tadi berdiri, sekarang posisinya duduk. Sama seperti tadi, cuman kakinya sekarang ada yang ditutup dan ada yang dibuka. Duduk persiapan yaitu duduk sila atau ngangkang. Jadi gantian. Pertama mau ngangkang dulu boleh, sila dulu boleh. Kedua tangan di belakang kepala dan meliupkan ke kanan dan ke kiri sehingga hingga sikut menyentuh lutut. Gerakan menahan hingga 8 kali hitungan. Jadi ketika habis dari kanan ke kananin, terus seperti ini ke kananin, tahan 8 kali hitungan, terus ke kiri tahan 8 kali hitungan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu otot pinggang. Meliupkan badan dari posisi duduk sama seperti tadi, dan sekarang pelaksanaannya yaitu duduk. Persiapannya duduk dengan kaki-kaki kedua tangan di samping badan. Kalau tadi kan kepala tangannya di belakang kepala, kali ini ke tangannya langsung ke kaki. Liupkan badan, pada pelaksanaan liupkan badan ke kiri dan ke kanan bersama pinggul terangkat dari lantai. Setiap gerakan ditahan 8 kali hitungan. Sama seperti tadi, masih dari otot pinggang. Yang selanjutnya yaitu latihan variasi latihan keseimbangan. Nah, ini balance keseimbangan ini sikap melayang. Jadi seperti ini gambarnya sudah ada. Yang pertama berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, rata-rata selebar bahu seperti baris. Kedua lengan lurus di samping badan. Dan yang ketiga, luruskan salah satu kaki ke belakang bersama berat badan di bawah ke depan dan kedua tangan rentangkan ke samping. Punggung dan tangan sejajar. Setiap gerakan dilakukan 8 kali, hitung sampai 3 sampai 5 detik. Lakukan dengan kaki kanan dan kaki kiri. Nah, melakukannya gantian. Setelah kaki kanan sudah, baru kaki kiri. Mau melakukan kaki kanan 3 kali, habis itu kaki kiri, itu silakan, tidak apa-apa. Yang keempat, lakukan berulang kali 1 sampai 4 kali. Dilakukan secara perorangan, berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai tanggung jawab, sportivitas dan kerjasama. Jadi seperti ini. Jadi ini badan kan agak condongkan ke depan, kaki ke atas. Ini gunanya untuk melatih keseimbangan. Berjalan yang kedua yaitu berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Buatlah garis yang pertama, itu buatlah garis sepanjang 7 sampai 10 meter. Berjalan dengan kedua mata tertutup di atas garis. Dilakukan secara perorangan atau berpasangan atau kelompok. Latihannya digunakan untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama dan sportivitas. Jadi yang kedua, buat garis lurus panjang 7 sampai 10 meter dan lakukan dengan mata tertutup, lalu jalan garis, berusaha untuk menyeimbangkan posisi badan. Dan selanjutnya itu berjalan pada garis lurus dengan kedua kaki jinjit. Nah, setelah mata tertutup, tetap masih garis lurus panjang 7 sampai 10 meter dan berjalan dengan jinjit di atas garis. Dilakukan secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Latihan ini ditujukan untuk menanamkan nilai tanggung jawab atau
sportivitas. Jadi yang untuk yang ketiga itu mata dibuka dan jalannya jinjit. Yang selanjutnya melakukan latihan kelincahan. Nah, di sini ada lompat melewati box berulang-ulang. Jadi seperti lompat kodok ya, bisa dilakukan. Tinggi box sekitar 9 sampai 10 meter, 9 sampai 10 cm. Langkah pertama ketika mendarat di atas box lalu mendarat di lantai. Ya, langkah kedua melompati langsung atas box dan mendarat di lantai. Jadi ada dua versi. Yang pertama itu ada, kalau memang misalkan tidak ada box ya boleh kardus, nggak apa-apa. Tapi kan kardus itu ataupun kun boleh, bisa. Jadi langkah loncatkan untuk dari box satu ke box yang lainnya. Dan yang kedua yaitu lompat melewati bangku senam berulang-ulang ya. Bangku itu ataupun papan ataupun kayu ataupun bambu bisa jadikan alat modifikasi. Tinggi bangku sekitar 9 sampai 10 cm. Pertama lompat mendarat di atas bangku lalu mendarat di lantai. Kedua melompatkan langsung lompat di kayunya di bangkunya langsung lompatkan. Latihan ini dilakukan secara per orang atau dilakukan kelompok untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, dan sportivitas. Dan yang selanjutnya yaitu lari melewati kun secara zigzag. Nah, ini kunnya sekarang di zigzag untuk melatih kelincahan. Langkah pertama lari dengan pelan atau jogging. Langkah kedua lari agak cepat. Nah, jadi melatih kelincahannya itu dibuat zigzag dan melakukan ritme langkahnya. Awal pelan, langsung cepat. Nah, latih dengan tensi yang rendah dulu baru dengan tensi yang tinggi. Yaitu lomba lari cepat memindahkan benda. Nah, untuk kelincahan lagi ada versi untuk banyak untuk melakukan kelincahan. Di sini hanya diambil beberapa saja untuk contoh. Selebihnya ya kreativitas Anda masing-masing. Di sini ada contohnya, ini ada di sini kita buat lomba ataupun ya biar ada tantangan lah. Ditaruh sepatu jadi cepat-cepatan ambil barang yang bisa, terserah, bukan sepatu saja. Di sini yaitu masing-masing Anda berbaris pada garis start untuk berlari dan mengambil sepatu masing-masing menggunakan aba-aba. Dan yang kedua, anggota regu hanya diperkenalkan mengambil sepatunya sendiri. Nah, jadi di sini ada sepatunya masing-masing, cuman dibuat cepat-cepatan gitu. Anda dapat dinyatakan sebagai penang bila dapat mengambil dan memakai sepatu dengan cepat serta ke arah garis start. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada di sini ada latihan kekuatan atau daya tahan. Nah, di sini ada naik turun bangku atau box, ya bisa bangku bisa box. Yang pertama itu diawali berdiri terhadap box, kedua lengan di samping badan, ketinggian box kurang lebih 8 sampai 10 cm. Yang kedua lakukan naik turun berulang kali secara berulang. Nah, terus yang selanjutnya itu ada naik turun bangku atau box sambil megang bola. Terserah bola mau futsal, bola basket, volley, ya agak gede lah medianya, mau bola mau kardus box nggak apa-apa. Diawali berdiri menghadap box, dua tangan memegang bola di atas kepala, tinggi box kurang lebih 8 sampai 10 cm. Yang kedua, naikkan kaki satu persatu ke atas box dengan mempertahankan kedua lengan lurus bola ke atas kepala. Saat box turun, badan tegap. Dan selanjutnya melompat naik turun bangku dengan dua kaki.
ya. Yang selanjutnya naik turun bangku dengan dua kaki. Di awal berdiri dengan box kedua lengan di belakang kepala, ketinggian box 10 sampai 8 sampai 10 cm. Melakukan gerakan lompat box dengan kedua kaki secara bersamaan. Box dengan kedua kaki serta lutut direndahkan. Lakukan berulang kali box. Jadi melakukan di atas. Mohon maaf, ini gambarnya salah, keliru dalam memasukkan gambar, ada sedikit, mohon maaf, nanti diperbaiki. Dan selanjutnya yaitu ada kekuatan otot lengan, otot dada, otot bahu, dan otot perut. Yang pertama itu ada push up tumpuan lutut. Nah, push up ini biasanya dipakai untuk tumpuan lutut, ini biasanya dipakai oleh wanita. Pria boleh pakai, ya boleh, cuma sebenarnya tidak ada larangan, cuman pasnya untuk wanita, dan pria ada sendiri. Wanita boleh nggak pakai push up yang laki? Ya boleh, monggo silakan. Persiapan tumpukan kedua lutut dan tangan, pelaksanaannya luruskan dan membengkokkan siku. Nah, ini untuk yang laki, push upnya melakukan kaki lebar, tumpuan yang digunakan telapak tangan dan kaki, melakukan seperti push up biasa. Dan selanjutnya itu sit up dengan kedua kaki menapak. Nah, kedua kaki menapak, terlentang dan kedua kaki tertekuk, pelaksanaannya seperti ini. Dan sit up dengan kedua kaki diangkat sedikit untuk mengotot otot perut, ya, otot perutnya biar jadi. Angkat dengan kedua kaki diangkat, mengangkat kedua lutut, pelaksanaannya mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Yang selanjutnya itu untuk otot punggung. Di sini ada model 1, ya, seperti back up. Kita melungkup kedua tangan lurus samping badan, boleh samping, boleh di atas kepala ataupun di bawah dagu, mengangkat dada dari lantai. Model kedua yaitu badan terlungkup, pelaksanaan lengan meraih tambang atau meraih bola dengan lidapannya sehingga dada angkat dari lantai. Model ketiga juga sama, pelaksanaan lengan di depan hingga dada ke lantai saat mengangkat bola, kaki lurus ke belakang. Oke, rangkuman ini kesimpulan dari awal sampai akhir tadi. Kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelainan yang berarti. Itu udah jelas ya di situ. Komponen kebugaran jasmani diantaranya seperti berikut: kelenturan adalah kemampuan sendi seperti tadi, keseimbangan merupakan sikap posisi tubuh, dan kecepatan, kelincahan, kekuatan. Dengan mempelajari kebugaran jasmani akan mampu membentuk sikap menghargai tubuh, bersyukur kepada Sang Pencipta, berperilaku positif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemampuan bekerja sama, toleransi dan mau berbagi dengan teman, juga disiplin kemenerima kekalahan dan kemenangan, maupun menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak serta mempraktikkan variasi dan kombinasi latihan kebugaran jasmani dengan baik. Oke, thank you, terima kasih buat Anda. Semoga materi sedikit ini, ilmu yang sedikit ini kita dapat bisa berbagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kesehatan kebugaran jasmani kita tetap terjaga, apalagi di kondisi pandemi yang seperti ini. Kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.